Untuk edisi yang sebelumnya, silahkan teman-teman cek videonya di dalam deskripsi karena tentu saja video ini adalah lanjutan dari edisi yang pertama. Selamat datang di channel DC Indonesia. Pada video ini kita akan membahas kembali serial Wonder Woman edisi yang kedua yang berada di era Dawn of DC. Sebenarnya edisi ini bisa saja dibilang edisi ke-802 yang melanjutkan nomor penerbitan edisi komik Wonder Woman. Tanpa banyak cerita, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Let's go. Cerita dibuka dengan menampilkan beberapa masa lalu di Amazon. Pada saat itu Diana Prince sebelum menjadi Wonder Woman. Diana merupakan salah satu kontestan pada turnamen pertarungan yang memutuskan Amazonian mana yang berhak pergi ke Men's World. Setiap turnamen, Diana selalu menaklukkan setiap lawan yang menghalanginya. Hanya ada satu tantangan terakhir yang tersisa dan satu musuh terakhir yang harus dikalahkan Diana, yaitu seorang pejuang yang lebih tua dan lebih berpengalaman yang bersembunyi di balik helm, sama seperti Diana yang bersembunyi di balik topen yang dikenakannya. Lawan Diana ini menanyakan namanya sebagai tanda kehormatan. Diana pun menjawab bahwa kehormatan diraih dengan pedang, bukan dengan penyerahan diri. Jika Amazon yang lebih tua itu dan berpengalaman menginginkan nama Diana, maka dia harus mendapatkan hak untuk mendengarkannya. Amazon yang lebih tua itu pun mulai kehilangan kesabarannya dan mulai membual tentang pencapaiannya. Diana sudah mendengarkan semua ceritanya, namun meski begitu, hak untuk memutuskan siapa Diana adalah milik Diana dan Diana sendiri. Waktu untuk berkata-kata telah berlalu dan pertempuran pun dimulai. Kedua pejuang itu pun menjaga jarak satu sama lain sampai Diana menyerang terlebih dahulu. Pedangnya terhalang oleh perisai lawannya itu. Diana pun menekan serangannya, tetapi lawannya itu memukul wajahnya dengan perisainya. Diana pun meludahkan darah. Orang Amazon yang dilawannya itu berpikir mungkin sekarang Diana akan belajar kerendahan hati dan rasa hormat terhadap seniornya. Namun Diana masih memiliki semangat dalam hatinya dan ternyata lawannya mulai menyukai metode Diana itu sendiri. Mereka pun kemudian melanjutkan kontes pertempuran dengan adu pedang dan pertarungan berlanjut dengan sengitnya sampai lawannya si Diana itu berhasil menikam perut Diana dan menjepitnya ke dinding. Senior yang bertopeng itu pun terus menanyakan namanya. Namun Diana menjawab bahwa namanya itu tidak begitu penting. Yang penting sekarang adalah dia memiliki dua pedang dan lawannya tidak bersenjata. Dia pun memegang kedua bilahnya tepat di sebelah leher lawannya dan menanyakan namanya. Amazon yang lebih tua itu pun melepaskan helmnya, memperlihatkan rambut pirang panjang tergerai dan menyebutkan namanya adalah Emily. Nah, saat ini Wonder Woman menemukan dirinya berada di lapangan terbuka yang luas dengan militer Amerika Serikat yang berdiri di depannya. Mereka telah mengirim seorang pria lajang sebagai utusan dari pemerintah. Pria itu adalah Steve Trevor untuk dapat berbicara dengan Wonder Woman. Dikarenakan itulah, Sersan Steel mengetahui Steve Trevor dan Diana sudah memiliki sejarah bersama. Itulah sebabnya di mana Steve dipilih untuk mewakili dari tentara. Sementara Steve sendiri tidak yakin nih dengan apa yang dia lakukan. Terlepas dari semua pencapaiannya, bahkan dia tidak tahu bagaimana melewati hal yang mustahil tersebut. Si Wonder Woman pun memberitahu Steve bahwa dia tidak ingin menyakiti siapapun, terutama para prajurit yang hanya menjalankan tugasnya, tetapi dia memiliki misi yang harus dipenuhi. Steve pun dengan putus asa memohon kepada Wonder Woman untuk menghentikan apapun yang dia lakukan. Jika dia melanjutkan perang ini, pasti dia akan terbunuh. Karena menurut Steve Trevor sendiri, Diana kali ini tidak melawan penjahat super aneh, tapi yang dia hadapi adalah pasukan militer Amerika Serikat. Wonder Woman pun kemudian memberitahu Steve hal yang sama seperti yang dia katakan pada Emily bertahun-tahun yang lalu. Tidak ada yang bisa memberitahu dirinya siapa dia selain dirinya sendiri. Steve pun membalikkan badannya dan berjalan pergi untuk melaporkan kepada Sersan Steel tentang
usaha negosiasinya yang gagal. Tentu saja akibatnya akan membuat pertarungan dengan Wonder Woman setelah Wonder Woman dulunya pernah memutuskan lengannya. Pertempuran pun dimulai dan para prajurit memuat artileri berat mereka, sementara helikopter, jet, dan tank bergegas menuju medan perang. Rentetan bom dan rudal menghujani Diana dengan api yang menghanguskan seluruh medan pertempuran. Namun ternyata Wonder Woman bergegas keluar dari asap tanpa cedera dan siap bertarung dengan mereka. Di dalam hatinya, dia membawa api yang sama yang membawanya berperang melawan Emily bertahun-tahun yang lalu. Dia pun menggunakan lasso, tiara, dan bahkan tangannya untuk membongkar setiap senjata yang menghalangi jalannya. Senjata logam mudah meleleh saat menghadapi api dewinya si Wonder Woman. Sersan Steel pun memerintahkan infanteri untuk terlibat dan mereka pun mematuhinya, mengosongkan peluru mereka untuk melawan seorang pejuang Amazonian yang wanita itu, yang dengan mudah dapat menangkis semua tembakan mereka dan melemparkan tank ke seluruh pasukan. Diana pun mengatakan kepada semua orang yang ada di sana bahwa dia tidak ingin melawan, tetapi jika mereka memprovokasinya, dia akan berjuang untuk menang. Para prajurit pun mematahkan barisan mereka dan mundur berlari kalang kabut. Bahkan setelah bertahun-tahun, Diana sang Wonder Woman tetap tak terkalahkan dan cerita ini pun bersambung. Selanjutnya ada cerita kedua di komik ini yang akan menceritakan tentang penampakan Anahi, yaitu seorang peramal Amazon yang berasal dari Eskisida. Dia melihat di masa depan Amazon akan hancur. Di Kanada, selama 5 menit, seorang wanita sedang mengisi bahan bakar mobilnya di SPBU terdekat sambil mendengarkan berita tentang deportasi besar-besaran terhadap seluruh warga Amazon yang tinggal di Amerika. Tiba-tiba matanya pun menjadi bersinar. Wanita itu pun kemudian menerobos masuk ke sebuah toko serba ada, mengambil korek api dan mengunci pelayan toko di dalam, yang kemudian wanita itu pun menumpahkan minyak ke lantai dan melemparkan korek api. Kobaran api yang menyala besar. Wanita itu pun berkata dengan satu kata yang keluar dari mulutnya, yaitu kata suaka. Saat ini Anahi terbangun dari sebuah penglihatannya dan meminta untuk dapat menemui Yara Flor. Yara yang terburu-buru datang menemui Anahi untuk mencari tahu tentang penglihatannya. Si Anahi sang peramal pun mengklaim dia telah melihat ancaman terhadap Amazon, dan Yara pun yakin dia sedang berbicara tentang pembantaian di West Billings. Anahi pun mengklarifikasi bahwa ada sesuatu atau seseorang yang menggunakan kekacauan dari kekacauan itu untuk mencapai tujuan mereka sendiri. Jika Yara tidak menghentikan mereka, maka seluruh Amazon akan mati, baik Amazon Bana Migdal, Esquida, dan Themyscira. Tiba-tiba Anahi pun menguraikan sebuah ramalan yang berkata, ketiga suku berada dalam bahaya. Setiap Amazon akan binasa kecuali kau dapat menemukan dan menyatukan ketiganya. Ratu yang ragu, pedang bayangan, hati petir. Temukan mereka sebelum dia melakukannya. Tidak ada tempat perlindungan. Masa lalu adalah kebohongan. 3 harus ditemukan atau semuanya mati. Yang kemudian dia pun jatuh ambruk ke lantai dan Yara pun dibiarkan merenungkan kata-katanya. Yang selanjutnya cerita ini pun akan diungkapkan pada serial Amazon's Attack volume kedua. Nah, itulah dia pembahasan cerita komik Wonder Woman edisi kedua yang berada di era Dawn of DC. Tuliskan komentar teman-teman mengenai cerita ini di kolom komentar. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah support mengirim super thanks. Semoga kita sehat selalu dan dilimpahkan rezeki buat teman-teman juga. Sampai jumpa ya pada video berikutnya. Salam DC Indonesia karena kita pecinta DC dari Indonesia. Yeah.